again to my channel DNA.1 Education. Today we are going to continue our material about absolute value atau nilai mutlak. Ya, pada kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal agar tentang pertidaksamaan nilai mutlak cukup jelas. Ya, oke, pertidaksamaan nilai mutlak, pembahasan soal bagian kedua. This video is presented by DNA.1 Education. Yuk, pertama kita lihat dulu konsep dasar, ya, konsep dasar nilai mutlak. Konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti apa? Yuk. Oke, students, jika harga mutlak fx lebih kecil sama dengan A, maka penyelesaiannya dia akan positif A, dia akan positif A untuk fx lebih besar sama dengan 0 dan akan menghasilkan negatif A untuk fx lebih kecil dari 0. Students, arti dari fx lebih besar sama dengan 0 itu artinya adalah daerah positif. Daerah positif. Sedangkan ini maksudnya adalah untuk daerah negatif. Ya, itu istilah saya. Artinya ambil yang positif untuk fx lebih besar sama dengan 0 dan ambil yang negatif untuk fx kurang dari 0. Oke. Nah, kemudian solusi-solusi teknis, ya, solusi-solusi teknis yang harus kamu ingat, solusi-solusi praktis, ya, solusi-solusi praktis yang wajib kamu ingat adalah jika, nah yang pertama, jika harga mutlak fx lebih kecil dari C atau harga mutlak fx lebih kecil dari suatu fungsi gf atau sebaliknya lebih besar, ya, maka diselesaikan dengan cara mencari nilai batas dulu. Mencari nilai batas. Nah, nilai batas itu diperoleh dari harga mutlaknya. Ya. Diperoleh dari harga mutlaknya. Nilai batas itu diperoleh dari yang ada harga mutlaknya. Sedangkan jika ditemukan seperti ini, dua-duanya mutlak kiri kanan, misalkan GX, ya, atau misalkan gini, konstanta, ya, maka ini diselesaikan dengan cara kuadratkan saja. Kuadratkan kiri kanan. Ya, kita menguadratkan kiri dan kanan sehingga harga mutlaknya nanti akan hilang sendiri. Oke, ini solusi-solusi praktis yang Anda harus tahu pada konsep dasar pertidaksamaan. Yuk kita lanjut yuk. Yuk kita lihat soal yang pertama. Selesaikanlah harga mutlak 2x min 1 lebih kecil sama dengan 5 min x. Seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya bahwa jika ditemukan harga mutlak hanya sepihak saja,
dalam arti tidak semua dalam mutlak, maka harus diselesaikan dengan cara mencari nilai batas terlebih dahulu. Ya. Nah, nilai batas itu dicari dari mana? Yang punya harga mutlak. Ya, kita proses dulu ya. Mencari nilai batas. Mencari nilai batasnya. Dari mana? Dari sini. Ya. 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya kita peroleh setengah. Menangkap ya? Oke. Sekarang saya akan membagi daerah ini supaya lebih enak menulisnya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita proses ya. Yang pertama adalah kita cari dulu sesuai dengan konsep dari nilai mutlak. Yang pertama adalah untuk x lebih besar sama dengan setengah sesuai dengan nilai batasan, atau nama lainnya nilai positif. Kita akan dapatkan ya nilai positif, berarti kita taruh di sini positif ya. Positif dalam 2x min 1 lebih kecil sama dengan 5 minus x. Artinya 2x min 1 kurang 5 ditambah lebih kecil 0. Atau 3x kurang dari 6 lebih kecil 0, atau 3x lebih kecil dari 6 dan x lebih kecil 2. Kita sudah peroleh x lebih kecil dengan 2. Lalu ini kita gabungkan ya. Ini kita gabungkan. Ini kita gabungkan. Ya, kita cari daerah arsiran. Kita tulis dulu, kita gambar dulu ya di sini. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan. Di sini ada yang pertama adalah lebih besar setengah. Ini sama x kurang sama dengan 2. Berarti kita akan gambarkan di garis bilangan. Di sini setengah dan di sini 2. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengakhir. X lebih besar setengah, berarti di sini. Oke, kita arsir dengan warna lain. Satu lagi, x lebih kecil dari 2. Kita arsir dengan warna lain, dengan arah yang berbeda. Oke. Nah, dari sini kita mendapatkan himpunan pertama sementara, yaitu daerah sini. Oke, kita dapatkan x lebih besar setengah dan lebih kecil dari 2. Oke. Sekarang kita untuk daerah batasan kedua. Untuk x kurang dari setengah. Atau artinya daerah negatif, maka kita akan dapatkan, kita hanya menambahkan atau memberi tanda negatif di sini ya, berarti negatif 2x min 1
lebih kecil sama dengan 5 minus X. Terus kita peroleh min 2X ditambah 1 lebih kecil 5 min X. Ya, kita lanjutkan di sini saja. Lanjutkan di sini ya. Saja kita lanjutkan. Jadi minus 2X ditambah 1 kurang dari 5 min X. Ya, kita peroleh minus 2X ditambah X lebih kecil sama dengan 5 min 1. Ya, ini ke sini. Oke, jadi kita peroleh minus X lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini kita harus kali negatif 1 karena variabel X negatif. Sehingga X lebih besar sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita akan gabungkan kembali yang ini X lebih kecil setengah dan X lebih besar dari 4. Kita buat garis bilangannya. Oke. Nah, kita kasih batasan pada setengah dan min 4. Otomatis kita tulis ini min 4 dan ini adalah setengah. Yuk kita gambarkan X kurang dari setengah. Oh maaf, ini kurang berarti dia tidak punya. Ini maaf, itu harus kosong dia karena bukan tidak mengandung, dia tidak mengandung sama dengan, harus begini ya. Yuk kita gambar X kurang dari setengah berarti ke kiri. Nah, kita arsir. Oke. Lalu untuk yang kedua lebih besar dari min 4 berarti ke kanan. Kita beri arsir yang berbeda. Oke. Maka kita peroleh himpunan penyelesaian yang kedua. Ini dia. Himpunan yang kedua. Berarti kita akan dapat X lebih besar dari min 4 dan X kurang dari setengah. Ini disebut HP yang kedua. Oke, ini nangkap ya. Nah, sekarang kita masuk tahap ketiga yaitu apa? Menggabungkan HP1 union HP2. Perhatikan student, pada pertidaksamaan bukan mencari final answer-nya atau hasil akhirnya itu harus union, bukan arsiran lagi, tapi union. Union mana? HP1 dan HP2. Nah, sekarang kita gambar dulu gabungan mereka dalam satu garis bilangan. Lalu kita masukkan semua ya. Siapa aja batas-batasnya? Yang ini setengah, 2, min 4 setengah. Ya, dimulai berarti dari min 4. Lalu setengah. Di sini ada setengah penuh dan di sini ada setengah kosong. Sudah, kita harus gambarkan penuh saja karena union. Lalu ada setengah, min 4 setengah dan 2. Ya, ulangi, setengah, 2, setengah dan min 4. Ya, sudah ya. Yuk sekarang kita gambar. Yang pertama adalah yang ini, setengah sampai 2, setengah sampai 2. Oke, setengah sampai 2.
Dan yang kedua adalah min 4 sampai setengah. Yang ini min 4 sampai setengah, berarti dari sini min 4 sampai setengah. Oke, perhatikan, kita kasih gambar warna yang lain. Oke, jelas ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, himpunan penyelesaian himpunan penyelesaian yang kedua adalah ini. Himpunan penyelesaian pertama adalah ini. Nah, bersifat union. Kalau begitu, kalau dia bersifat union, berarti satu arsiran juga masuk. Apalagi 2 arsiran, 3 arsiran, 1 arsiran saja masuk. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah dari min 4 sampai 2. Sudah jelas ya? Jadi himpunan penyelesaian akhir adalah dari min 4 sampai 2. Silakan begini. Oke ya. Oke. Mudah ya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Ya, soal kedua. Selesaikanlah harga mutlak 3 minus 2x lebih besar dari harga mutlak x 4. Perhatikan, konsepnya ini sangat mudah. Konsepnya sangat mudah. Oke. Jika kamu temukan fx harga mutlak, lalu ada juga harga mutlaknya di kanan, kiri kanan ada harga mutlak komplit, maka diselesaikan dengan cara kuadratkan kiri dan kanan, ya, kuadratkan kedua ruas, selesai. Sehingga ini sangat mudah diselesaikan. Harga mutlak 3 minus 2x lebih besar harga mutlak x min 4, maka paling gampang adalah dikuadrat. Ya, diapain? Betul, dikuadratkan. Ya, kuadratkan saja kiri kanan. Ya, sehingga kita akan temukan 3 minus 2x kuadrat lebih besar dari x min 4 dikuadratkan. Kenapa sih dikuadratkan? Karena setiap nilai apabila dikuadratkan selalu positif. Sedangkan konsep nilai mutlak adalah semuanya nilai positif. Ya, membuat semuanya menjadi bernilai positif. Yuk kita selesaikan. 9 min 12x ditambah 4x kuadrat lebih besar x kuadrat min 8x ditambah 16. Oh, bisa begitu? Ingat konsepnya ya. Ingat, A ditambah B kuadrat sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kan rumus umumnya ya, makanya ditemukan ini. Nah, sekarang kita pindahkan ke kiri semua ya. 9 minus 12x ditambah 4x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 8x dikurang 16 lebih besar 0. Nah, ini kita proses nih. Jadinya berapa? 3x kuadrat. Lalu yang ini min 4x. Lalu yang ini terakhir ya, yaitu yang 9 sama min 16. Jadi dapatnya minus 7 lebih besar dari 0. Itu nangkap? Oh sorry, ada yang salah di sini ya, Mas. Ada yang salah di sini.
Ulangi, 12 dapatnya adalah 3x kuadrat. Betul. Lalu minus 4x. Lalu minus 7. Oke, lebih besar 0. Gitu ya. Betul sampai ini? Nah, habis itu kita faktorkan 3x sama x. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini ya. T-nya negatif. T-nya negatif. Berarti beda tanda. Dalam pemfaktoran. Berarti bisa min, bisa plus. Terserah ya, nanti kita lihat. Faktor 7. Saya kira 1 dan 7. Ya, 1 dan 7. Ya, kita uji dulu. Seperti biasa kita harus uji apakah faktor kita benar. Uji. Ya, uji. Nah, uji caranya gini, jauh. 3x kali 1, 3x. Kali yang dekat. Minus, min 7 kali x, min 7x. Hasilnya apa? Min 4x. Oh, ternyata benar. Min 4x, ini juga min 4. Berarti teruji, benar. Oke? Benar ya? Oke, nah sekarang kita sudah mempunyai faktor yang benar, yaitu 3x minus 7 x tambah 1 lebih besar 0. Sehingga kita akan temukan, kita bagi menjadi dua bagian, 3x minus 7 0, berarti x minus 7 per 3, dan x tambah 1 0, berarti x tambah dengan 1. Nah, karena ini pertidaksamaan wajib diuji dengan garis bilangan. Ingat, pertidaksamaan selalu difinalisasi dengan garis bilangan. Oke. Yuk, sekarang kita masukin 7 per 3. Min 1 di sini. Kita harus berurutan. Di sini min 1. Di sini adalah 7 per 3. Nah, urutannya min 0 positif pada garis bilangan ya. Kenapa tidak dibulati? Karena dia tidak mengandung sama dengan, ya. Perhatikan di sini tidak mengandung sama dengan di sini, sehingga tidak dibulatkan hitam. Itu alasannya. Nah, sekarang untuk mencari daerahnya kita harus uji. Misalkan saya mau uji 0. Uji 0 ya. Kita masukin di sini uji nolnya, ya teman-teman, kita uji di sini. Ini diuji. Ya, perhatikan ini kita copy dulu. 3 kali 0 dikurang 7, lalu 0 ditambah 1. Hasilnya apa nih? Min 7 kali 1. Hasilnya negatif. Oke, jadi ketika dia uji 0 hasilnya negatif ini, taruh di sini. Negatif. Lalu otomatis selang-seling positif, positif. Nah, terus daerah yang diambil mana? Oh, mudah. Ya, daerah yang diambil. Ingat, jika lebih besar atau lebih besar sama dengan, ini artinya daerah positif yang diambil. Kalau ini lebih kecil atau lebih besar sama dengan, berarti daerah negatif. Nah, soal kita adalah lebih besar dari 0. Perhatikan di sini. Lebih besar dari 0. Artinya harus mengambil daerah positif. Berarti ini dan ini. Oke. Ini dia daerahnya. Ya, ini daerahnya. Jadi harus mengambil daerah positif. Nah, karena dia saling berjauhan, maka hasil akhir himpunan penyelesaian
jawabannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar 7/3. Oke, jelas ya? X kurang dari 1 atau X lebih besar 7/3. Jadi hasil akhirnya adalah X kurang min 1 lebih besar dari 1 dan atau X lebih besar 7/3. Ini hasil akhirnya. Oke, jelas? Jadi hasil akhirnya adalah X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 7/3. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan soal tentang persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak. X ditambah harga mutlak X minus 3 lebih kecil 3. Yang pertama kita cari adalah nilai batasannya. Kita cari dulu nilai batasan. Nilai batasan ini diambil dari yang ada mutlak. Ini loh. Berarti nilai batasannya X minus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Oke, nilai batasan ini menyebabkan kita bisa membreakdown jadi 2. Oke, yaitu apa? Yaitu yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan 3 atau disebut dengan darah positif, betul? Yang kedua adalah untuk X kurang dari 3 atau disebut dengan daerah negatif. Terus ini ngerti ya? Ngerti sampai sini? Oke, sekarang yuk kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dulu. Yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan 3 atau disebut dengan daerah positif. Berarti dari yang pertama di sini kan plus minusnya itu ada di sini nih. Gitu ya. Jadi X ditambah positif dalam kurung X minus 3. Ini nangkap nggak? Nah, lebih kecil 3, betul nggak? Berarti 2X minus 3 lebih kecil 3. 2X lebih kecil 6. Berarti X lebih kecil 3. Benar ya? Apa yang kita lakukan sekarang? Garis bilangan ya. Kita bikin garis bilangan yuk. Yang sempurna. Oke. Kita punya garis bilangan. Kita kasih batasnya dulu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ini. X lebih besar sama dengan 3, berarti di sini dia. Betul? Lebih besar dari 3 berarti apa? Ke kanan ya. Kita arsir ya. Kita arsir yuk. Satu lagi apa? Satu lagi X kurang dari 3. Betul nggak? Berarti gimana dong? Kiri ya? Betul nggak? Kiri yuk. Berarti gimana dong? Gimana tuh? Kita lihat ntar ya. Ya, kita lihat dulu yang kedua. Kita lihat yang kedua ya. Yang kedua apa? Untuk X kurang dari 3 atau darah negatif.
Berarti X ditambah negatif X minus 3 lebih kecil 3. Betul? Benar kan? Berarti ini apa? 0. Iya. Ya. Sorry. 3 ya. 0 ditambah 3 lebih kecil 3. Berarti 3 lebih kecil 3. Emang benar ya kan? Kan tadi kita dapatkan kan yang kedua nih. Untuk X kurang dari 3 atau darah negatif, ternyata apa? 3 lebih kecil sama dengan 3. Benar? Ya terbukti dong. Benar kan? Betul nggak? Betul? Terbukti. Nah. Betul ya? Terbukti kan? Nah, kalau kita kembangkan lebih lanjut, gini caranya. Kan setiap yang ini kan dan hasil kan harus diuji kan, betul nggak? Nah, kita gambar ya, Gambar di mana? Berarti yang atas doang, betul nggak? Betul? Yang atas doang yang kita gambar. Ya, yang atas doang kita gambar. Tuh lihat. Berapa dia? 3 ya, yang 3. Di sini kan 3 nih. Betul? Lebih kecil 3. Ke kiri kan? Betul nggak? Betul arsirannya ke kiri? Betul ya? Kan lebih kecil. Benar ya? Yang ini ya memang tidak dibuktikan. Karena apa? Ya memang sudah terbukti, betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita gabungkan ya, yang ini, yang HP1, anggap nih HP1, ini HP2 nih ya. Kita gabungkan. Ya perhatiin, kita gabungkan. Sorry, kita ganti warna aja. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Yang pertama tadi mana? 3. Betul? Ketika dia 3 tadi, yang ini warna hitam. Ini kan dapatnya di mana? Dapatnya adalah ke kiri dan ke kanan, betul ya? Oke. Silakan. Nah, sekarang kan hasilnya ini ya, betul ya? Iya. Oke. Sama yang ini tadi, betul nggak? Betul. Ini kan baru yang HP1, betul nggak? Betul. Sekarang kita gabung dengan yang HP2. Yang mana HP2? Yang ini kan? Ini nih, yang warna pink. Nih. Tuh, ketahuan kan berapa arsiran dapatnya? 2, betul kan yang ini? Nah, inilah HP-nya. Inilah HP-nya. Kan ketahuan dari arsirannya, betul nggak? Berarti X kurang dari 3. Nangkap ya? Harga mutlak X min 1 dikurang 2 harga mutlak X lebih besar sama dengan 3. Nggak ada sama dengan ya? Oh, ini kan? Yuk kita cari dulu nilai batasan. Nilai batasan. Yang pertama apa? X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Yang kedua, X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Ya kan? Dalam sini. Oke, ya. Berarti yang pertama apa? Kita breakdown ya. Kita breakdown. Untuk X lebih besar sama dengan 1. Lalu apa? Untuk X
kurang dari 1. Nangkep ya? Satu lagi apa? Untuk X lebih besar sama dengan 0. Satu lagi untuk X kurang dari 0. Nangkap nggak? Ada 4 nilai batasan. 1. Ini untuk apa? Untuk yang nilai batasan ini. Lalu yang kedua ini nih. Ada 2 nih. Nangkap ya? Masih ingat kan? Kalau lebih besar berarti apa? Daerah positif. Berarti ini daerah negatif. Ini apa? Ini yang positif. Ini yang negatif. Betul kan ya? Betul kan? Karena nilai batasannya ada 2. Maka dia ngujinya makin banyak. Gitu loh. Terus ya. Yuk, yang pertama dulu. Untuk X lebih besar 1. Mana tuh? Berarti daerah positif ya? Oh, nggak bisa nih, nggak bisa. Kita harus bikin dulu diagram batasan gabungan. Bikin dulu diagram batasan gabungan. Nah, yang pertama apa? X. Berarti di sini kan ada batasan berapa? 1 dan 0, ya. Di sininya 0. Di sininya 1. Setuju? Betul? Iya. Betul? Ini apa ini? Untuk lebih besar 1. Untuk lebih besar 1 nilai nih. Untuk lebih besar 1 berarti positif. Ini apa ini? X min 1. Betul? Untuk lebih kecil 1, ambil daerah negatif. Berarti sini dong. Min X min 1 sama di sini. Setuju? Ya baru yang ini nih. Ya. Ingat, untuk lebih kecil dari 1, ambil yang negatif. Kamu taruh negatif di depan mutlaknya tuh. Tuh, ya. Nah, ini baru yang ini, baru yang 1 dulu. Sekarang yang 0. Untuk lebih besar dari 0, yang mana? Ambil yang positif. Berarti apa dong? Lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 kan di sini. Lebih besar dari 0 berarti di sini. Di ini juga kan? Betul nggak? Kan lebih besar dari 0. Ini sama ini, daerah ini. Betul? Lalu satu lagi untuk lebih kecil dari 0, dia negatif. Berarti di sini. Lebih kecil dari 0 kan di kiri, betul ya? Negatif X. Betul? Nah, sekarang kita punya daerah 3A, B, C. Nah, kalau di sini nggak? Ada 3 daerah nih. Nah kan? Yuk, kita breakdown. Untuk daerah A. Daerah apa? X lebih besar sama dengan 1. Betul kan? Berarti ke kanan. Lalu apa yang kedua? Untuk daerah B. Apa daerah B? Berarti apa? X dari 0 sampai 1. Ada sama dengannya. Betul? Lalu yang ketiga apa? Untuk daerah C. Maaf. Kita tulis di atas saja, biar muat. Untuk daerah C. Apa daerah C? X lebih kecil sama dengan 0. Nangkap ya? Harusnya nangkap nggak? Oke, lihat. Untuk X lebih besar dari 1, berarti yang ini. Yang ini nih. Nih. Tuh, yang ini. Positif semua ya. Betul? Kita tulis ya, semua positif. Ini, tinggal copy yang ini, copy. X min 1 dikurang 2. X-nya diwakili apa? X juga kan? Lebih besar min 3. Nah kan? Sekarang untuk daerah 0 sampai 1, daerah B. X min 1-nya diwakili minus. Min X min 1 dikurang 2.
X-nya harga mutlak X diwakili siapa? Positif X. X lebih besar minus 3. Nangkap nggak sampai sini? Sekarang lihat daerah C. Daerah C mana? Yang ini nih. Daerah C yang ini nih. Oke, daerah C yang ini. Oke, daerah C. Daerah C. Untuk X min 1 diwakili minus. Betul nggak? Min X min 1. Nangkap? Dikurang 2. Harga mutlak X diwakili negatif X. Negatif X lebih besar minus 3. Sampai sini nangkap? Nangkap ini? Nangkap ya? Yuk, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kerjain ini. Berarti X min 1 minus 2X. Mohon maaf. X min 1 minus 2X lebih besar minus 3. Berarti apa? Minus X lebih besar minus 2. Betul ya? Kita kali min 1 ya. Kali min 1. Kali min 1. X lebih besar, lebih kecil 2. Nangkap? Nangkap? Betul? Nah, tolong difoto dulu. Timing saya mau habis. Foto dulu, screenshot. Udah? Iya. Oke, nah sekarang kita bikin apa? Garis bilangan ya. Yang pertama 1, yang keduanya 2. Di sini 1. Lalu 2 di sini, betul ya? 2. Untuk lebih besar dari 1 ke kanan. Betul ya? Untuk yang lebih kecil 2 ke kiri. Kita bikin garisnya yang beda-beda parkirannya. Ya, biar ketahuan. Perhatikan ya, HP-nya di mana? HP-nya di sini. Betul ya? Ya, sekarang ini kita selesaikan. Minus X plus 1 minus 2X lebih besar minus 3. Berarti minus 3X lebih besar dari min 2. Berarti X 3X lebih kecil dari 2. Berarti X lebih kecil dari 2/3. Nangkap? Kita bikin garis. Tolong di screenshot. Dah? Di screenshot? Dah? Nah, sekarang yang ini dulu. 0 sampai 1. Berarti kan batasannya ada di 0 sampai 1. Sini. Daerahnya ini dong. Oke, harga mutlak X ditambah 3 lebih kecil sama dengan harga mutlak 2X. Oke, ingat konsepnya, jika Fx harga mutlak lebih kecil sama dengan Gx atau lebih kecil Gx dalam harga mutlak, maka diselesaikan dengan cara apa? Dikuadratkan saja. Maka diselesaikan dengan cara dikuadratkan gitu. Tapi dengan syarat apa? Fx harga mutlak, di kiri harga mutlak, di kanan juga harga mutlak. Kalau salah satunya bukan harga mutlak, nggak boleh. Diselesaikan dengan cara cari batas, ya, mencari nilai batasan. Ya, sekarang kita kuadratkan. Dapatnya gimana? X ditambah 3 kuadrat lebih kecil dari 2X kuadrat. Jadi dapatnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 lebih kecil dari 4X kuadrat. Ya. Jadi nangkap ya. Lanjut yuk. Kita lempar kiri semua nih. Lempar kiri. Berarti apa? Minus 3X kuadrat ditambah 6X tambah 9 lebih kecil 0. Sampai sini nangkap. Ini kan X kuadrat dikurang 4X kuadrat jadi minus 3. Betul? Tuh, diapain ini? Kita bagi berapa? Minus 3. Kebetulan semua dapat nih. Ini bisa. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berubah tanda. Gitu ya, jangan lupa. Berubah tanda karena dibagi minus 3. Anggap ya. Jadi kita punya seperti ini sekarang. Faktorin ya. X min
plus. Ingat, ketika C-nya minus, beda tanda. Faktor 3 menghasilkan minus 2, berarti 3 dan 1. Betul ya? Jadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, ini kita harus pakai apa? Uji garis. Nah, uji garis. Nah, jangan lupa di sini nanti ada titik uji. Berapa aja nih? Ada di min 1. Penuh nggak min 1-nya? Penuh ya, karena kan aslinya kan mengandung sama dengan. Betul? Iya. Satu lagi 3. Oke, saya hitamin aja deh, biar mantap. Lengkap ya sampai sini ya. Oke, nah sekarang kita punya titik di min 1 dan 3, betul? Apa yang kita lakukan? Uji daerah ya. Kita mau uji dengan X berapa? Uji dengan berapa? Oke, X sama dengan 0 ya. Masukin X sama dengan 0 kemari. Ya, jangan lupa masukin X sama dengan 0 ini ke persamaan yang terakhir. Oke, masukin. Ujinya 0 tambah 1, 0 minus 3. Jawabnya apa? Min 3. Jadi dapatnya apa? Minus. Betul ya? Ulanginya dapatnya apa? Minus. Yang ini. Minus. Nah, yang ini kita pindahin ke sini. 0 kan di sini. Betul ya? Dapatnya apa dia, Pak? Ya. Negatif. Taruh di sini negatif. Tuh. Berarti dia akan selang-seling, ya kan? Oke, ini daerah positif, daerah negatif, daerah positif. Teman-teman ini tangkap? Mas. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Cek daerah. Ya, yang kita lakukan apa? Cek daerah. Ingat ya, kalau ini atau ini berarti apa? Daerah positif. Ini atau itu berarti daerah negatif. Setuju? Nah, terakhir apa dia? Lebih besar 0 ya? Betul nggak? Berarti karena yang diminta lebih besar, perhatikan ini. Berarti itu daerah positif. Daerah positif. Ya udah, mana daerah positif? Yo, yang ini nih. Tuh. Lengkap. Oke. Ini berarti ini daerah akhirannya. Lengkap. Nah, karena dia saling menjauh, maka HP-nya adalah X kurang sama dengan atau X lebih besar dengan. Dianggap? Ada jawabannya nggak? Ada. Harga mutlak X ditambah X, ya kan? Lalu dimutlakin lagi sama dia, ya nggak? Iya. Dimutlakin lagi. Betul nggak? Terus? Lebih apa? Lebih kecil atau gimana? Lebih kecil sama dengan lebih besar. Oh, lebih kecil sama dengan 2. Kecil sama dengan 2. Kecil sama dengan. Oke. Ini artinya nilai batasan dalam batasan, betul nggak? Iya. Yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan 2 boleh nggak kita tulis begini? Ingat ya. Boleh begini? Enggak. Hah? Boleh? Kayak nggak boleh. Lah, harga mutlak 2 berapa? 2. Bener dong. Betul nggak? Harga mutlak 2 berapa? Ya 2 dong, bener dong, betul nggak? Oh. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Yang Kuadrat. Ya kuadratkan aja. Kuadratkan ya, jadinya apa? Harga mutlak X
ditambah X dan lebih kecil dari 4. Setuju? Bisa nangkap? Salah ya? Nggak dikuadratkan, Sir. Iya. Aduh, maaf bentar. Berarti apa ya? Berarti kan harga mutlak X ditambah X. Ini kan? Kuadrat tambah. Habis waktu lagi. Gitu ya. Jadi apa? Kita buka ini apa nih? Harga mutlak X kuadrat itu ditambah 2 harga mutlak X kali X ditambah X kuadrat sama dengan 4. Setuju? Ini apa nih? Itu Harga mutlak kuadrat ya, X kuadrat lah. Betul sih? iya. Ditambah 2X harga mutlak X betul? Tambah X kuadrat sama dengan 4. Berarti kita dapat apa? Yang ini kan digabung ya. 2x kuadrat ditambah 2X harga mutlak X sama dengan 4. Betul nggak? Betul? Iya. Betul kan? Ya udah. Nilai batasan berapa? Kita lihat dulu nilai batasan. Nilai batasan gitu ya. Sama dengan X sama dengan 0. Berarti ada 2 ya? Ya. Ada untuk X lebih besar sama dengan 0. Ada yang X kurang dari 0. Lebih besar itu apa? Daerah positif. Lebih kecil daerah negatif. Betul ya? Ya, kita proses ya. Ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0 atau daerah positif. Betul ya? 2X kuadrat ditambah 2X dalam kurung positif X sama dengan 4. Setuju ya? Berarti berapa nih? 4X kuadrat. Maaf. Ini pertidaksamaan ya? Aduh maaf, pertidaksamaan ya. Sorry. Ini pertidaksamaan, maaf ya. Kayak gitu ya. Ada yang salah saya. Ini saya hapus dulu ya. Ternyata dia lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, itu tadi salah. Oke, jadi ini lebih kecil gitu ya. Maaf ya. Jadi udah punya 4 itu lebih kecil dari 4, betul? Berarti apa dong? X kuadrat lebih kecil 1. Berarti apa? X kuadrat. Berarti apa? X kuadrat min 1 lebih kecil 0, ya kan? Berarti faktornya gimana? X plus 1 X min 1 lebih kecil 0. Betul ya? Ya kita uji yuk di sini. Di sini apa nih? Min 1 di sini 1. Betul ya? Uji 0. Uji 0 hasilnya min, ini plus gitu ya. Daerahnya lebih kecil berarti sini dong. Betul sampai sini. Ini daerah pertama nih. Betul ya? Nah, sekarang kita masuk untuk apa? X lebih kecil dari 0 atau daerah negatif. Berarti gimana? 2X kuadrat ditambah 2X kali min X. Betul? Lebih kecil 4. Benar nggak? Berarti gimana dong? 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat lebih kecil dari 4. Betul nggak? Oh, maaf. Ini ada yang belum kita masukin nih. Ini kan belum kita arsir ini ya. Yang ini X sebesar dari 0. Hapus dulu.
Paham nggak? Paham nggak? Ini kan baru hasil yang ini kan, yang ini. Kan kita gabungkan kan ini dengan ini digabungkan kan? Nah, kan garis bilangan. Ini 1, lalu apa? 1, betul nggak? Kan dapatnya ini. Daerahnya kan ini kan? Betul. Lalu X lebih dari 0, berarti kita punya 0 di sini nih. Nah, betul nggak? Betul? Iya, kita belum masukin 0 nih. Iya, dari 0. Artinya apa? Kita arti dengan warna hijau. Ya enggak? Berarti HP sementara apa? HP sementara berarti apa? X dari 0 sampai 1. Betul ya? Betul nggak? Baru kita masuk ke yang kedua, ya. Yang kedua apa? Yang kedua untuk X lebih kecil dari 0 atau daerah negatif kan? Masuk. 2x kuadrat ditambah 2x dikali min x lebih kecil 4. Betul ya? Jadi apa? 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat lebih kecil 4. 0 lebih kecil dari 4. Berarti cross ya, tidak mungkin. Berarti untuk daerah x kecil dari 0 kita gambar lagi ya. Ini 0 lebih kecil, berarti ke kiri dong. Betul ya? Kiri. Nangkap? Dah. Nangkap? Nah, baru ini HP sementaranya gimana? X kurang dari 0. Betul ya? Betul? Nah, sekarang kita gabung. Ini yang tadi anggap ini sebagai A ya, ini sebagai B. Kita gabung ya. Sekarang kita gabung yuk. Berapa aja? 0, 1 dan 0. 0, lalu ada 1, lalu 0, ya kan sini? Oke. 0, 1-nya ada di sini. Ya. Lalu 0 sini. Betul ya? Yang ini, yang 01, perhatikan. Yang ini HP yang ini. Nangkap? Yang ini HP 2. Paham nggak? Nangkap? Ingat, hasil akhir, ulang ya. Hasil akhir pada mutlak adalah union. Ya, union. Jangan lupa ya. Hasil akhirnya dalam bentuk apa? Union atau arsiran? Union. Jadi apa dong hasilnya nih? 01 ini lebih kecil dari 0 ke kiri. Berarti apa dong hasilnya? X. Unionnya kemana? X kurang sama dengan jawab. Angkat. Halo? G, L. Kemana nih? Sir. Angkat nggak? Iya, Sir. Perhatikan. HP 1, nih ya. HP 1, ini namanya HP 1. Ya. HP 2 ini, yang ini nih, HP 2 ini, HP 2 adalah ini jawabannya. Udah. Hasil akhir dari harga mutlak adalah union, bukan irisan. Jadi kita gabungkan. Gabungan yang pertama 0 sampai 1 sini. HP yang kedua lebih kecil dari 0 ke kiri, ya nggak? Berarti apakah union HP 1, HP 2?
union HP1 HP2 adalah berarti 0, 1 sampai ke kiri terus, ya kan? Betul nggak? Berarti hasil akhirnya adalah X kurang sama dengan 1. Nangkap? Kan daerahnya makin ke kiri terus, tapi dibatasi dari 1, makin kecil dari 1. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 1.